Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada hari Danau Surgawi Netherfrost dibuka, seluruh sekte es Phoenix Ilahi tampaknya telah membeku. Suasananya sangat suram dan serius. Itu karena hari ini adalah hari di mana Great Realm King akan memilih murid langsungnya. Begitu mereka menjadi murid langsung Realm King, tidak hanya posisi mereka akan meningkat tajam, budidaya mereka juga akan melonjak dengan cepat. Selain itu, mereka bahkan akan menerima setetes darah murni asal Ice Phoenix. Itu adalah kehormatan terbesar dalam alam Snow Song. Di langit tinggi wilayah paling utara Ice Phoenix Realm, sebuah perahu es menembus angin dingin dan melaju dengan kecepatan sangat cepat. Yunche dan Mu Xiaolan berdiri tegak di kedua sisi perahu sementara Mu Bingyun, yang pakaiannya berkibar tertiup angin, berdiri di depan. Tempat ini sudah tidak terlalu jauh dari Danau Surgawi Netherfrost. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa saya akan bisa memasuki Danau Surgawi Netherfrost. Beberapa hari ini terasa seperti mimpi bagi saya takut tiba-tiba terbangun ketika saya berada di ruang budidaya. Meskipun beberapa hari telah berlalu, Mu Xiaolan masih tenggelam dalam kegembiraan dan emosi yang intens. Murid Ice Phoenix lainnya mungkin merasakan hal yang sama. Lagi pula, orang-orang yang bisa memasuki Danau Surgawi Netherfrost semuanya adalah murid Aula Ilahi, terlebih lagi, yang paling unggul di antara mereka. Juga, kita tidak hanya dapat bertemu dengan kakak dan adik senior serta berbagai penguasa dan tetua istana, juga, Mu Xiaolan dengan lemah menelan ludah dengan harapan 30% dan 70% kegugupan, aku akan bisa melihat Great Realm King lagi, oh. Aku sangat gugup. Apa yang perlu dikhawatirkan? Sepertinya dia tidak akan memilihmu sebagai murid langsungnya, dia mungkin bahkan tidak akan melirikmu sekilas pun. Yunche tanpa ampun memukulnya dengan mulutnya. Xiaolan, ku berbicara dengan marah, aku belum menyelesaikan masalah denganmu karena berbohong padaku sebelumnya, namun kamu sebenarnya masih berani mengolok-olokku. Bagaimana aku berbohong padamu? Yunche memutar matanya. Kamu masih belum mengakuinya? Mu Xiaolan memandangnya dengan jijik. Tuan, dia sebenarnya berbohong kepadaku beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa kakak senior Fei Xue lah yang datang untuk mengantarkan embun rumput asmara untuk kita. Kamu bahkan tidak tahu cara berbohong yang benar. Setiap tahun hanya murid-murid baru di Aula Ilahi yang pernah mengirimkan embun beku asmara. Orang yang luar biasa seperti kakak senior Fei Xue, dan juga mempertimbangkan kepribadiannya, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Yang kamu tahu hanyalah membuat masalah dan menipuku setiap hari. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Yunche meletakkan tangannya di belakang kepalanya, enggan membantah. Fei Xue, Mu Bingyun melihat ke samping. Yunche, kamu seharusnya tidak bertemu Fei Xue sebelumnya, bagaimana kamu tahu itu dia? Dia sendiri yang memberitahuku. Menghadapi Mu Bingyun, ekspresi Yunche tulus. Saya juga sangat terkejut bahwa murid terhebat dari seluruh sekte yang dikabarkan secara pribadi akan datang untuk mengantarkan embun beku asmara. Dia memberitahumu bahwa dia adalah Mu Fei Xue dengan kata-katanya sendiri. Mata Mu Bingyun seperti awan yang tenang, sedikit kebingungan muncul dari kedalaman tatapannya. Yah, bukan itu juga. Dia mungkin mencoba menggodaku pada awalnya dan memberitahuku nama lain. Namun, dia sebenarnya mengetahui masalah aku dan Mu Yizu. Dan karena, beberapa alasan lain, aku bisa menebak kemungkinan besar dia adalah Mu Fei Xue yang dipuja Mu Hanyi. Ketika saya mengatakannya, dia juga mengakuinya. Yunche yang jujur menceritakan secara rinci. Mu Bingyun terdiam. Kakak senior Fei Xue, menggodamu. Mu Xiaolan mengeluarkan suara tawa, lalu ekspresinya menjadi marah lagi. Tidak apa-apa jika kamu berbohong padaku tetapi kamu bahkan berani menipu guru. Itu terlalu banyak.
Yunce mengangkat bahu, tidak ingin mengganggunya sambil melanjutkan, "Oh benar, ketua istana. Alasan kenapa dia datang untuk mengantarkan embun rumput asmara mungkin karena kenyamanan, karena tujuan utamanya adalah untuk bertemu denganmu. Setelah aku memberitahunya bahwa kamu tidak berada di istana selama beberapa hari itu, aku bertanya-tanya apakah dia akan menemukanmu nanti. Temui aku." Mu Bingyun sekali lagi menatapnya, dia sendiri juga mengatakan itu. Yunce merenung, dia bilang dia juga datang menemui seseorang saat dia mengantarkan embun rumput asmara. Tidak mungkin kakak senior Xiaolan, apalagi aku. Jadi itu hanya tuan istana. Melihat ekspresi yang agak aneh pada Mu Bingyun, dia sedikit ragu-ragu, lalu berbicara dengan lemah lembut, "Tidak mungkin. Dia benar-benar ada di sana untuk menemui kakak senior Xiaolan, bukan? Tapi aku ingat kakak senior Xiaolan tidak terlalu mengenalnya." Mu Bingyun mengalihkan pandangannya kembali, saat beberapa fluktuasi tidak teratur muncul dari matanya. Dia kemudian berbicara dengan lembut, "Dalam 100 napas, kita akan tiba di danau surgawi Netherfrost. Berhati-hatilah dalam menyalurkan energi yang dalam untuk bertahan melawan hawa dingin." Saat suara Mu Bingyun mereda, suhu dunia yang sudah dingin tiba-tiba turun tajam. Semakin jauh mereka maju, tulang menjadi semakin dingin. Seluruh dunia juga menjadi lebih sunyi dan sunyi, seolah-olah suara pun membeku. Daerah di mana danau surgawi Netherfrost berada adalah tempat terdingin di seluruh alam Song Salju. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah alam Snow Song bahwa danau surgawi Netherfrost dibuka untuk umum sedemikian rupa. Tidak hanya Raja Alam yang akan datang secara pribadi, 72 tetua Aula Ilahi, 36 kepala istana, Master Aula Utama Salju yang membeku, serta kepala Diaken. Semua petinggi di Sekte Divine Ice Phoenix telah datang. Dari generasi muda, paling banyak ada 2000 murid Aula Dewa. 100 murid luar biasa yang dipilih oleh masing-masing istana es Phoenix berjumlah 3.500 murid. Jumlahnya adalah 5.500 murid. Jumlah seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan 5.500 murid yang memasuki danau surgawi Netherfrost akan menentukan masa depan alam Snow Song kita. Kata-kata Mu Bingyun tidak berlebihan sama sekali. Ini karena Sekte Divine Ice Phoenix adalah penguasa Snow Song dan generasi muda paling menonjol dari Divine Ice Phoenix. Sekte tidak diragukan lagi akan menjadi penguasa Snow Song di masa depan. Jika bukan karena fakta bahwa Istana Es Phoenix ke-36 hanya memiliki 2 murid yang canggung, jumlahnya akan mencapai 5.600. Dengan kata lain, Yunce, yang baru saja datang ke alam Snow Song sekarang akan melihat eselon tertinggi dari Sekte Divine Ice Phoenix, serta semua murid tingkat tertinggi. Berdasarkan hal ini saja, Yunce bisa dikatakan tidak memiliki pendahulunya. Acara hari ini bukanlah perkara kecil. Tingkat keparahan signifikansinya tidak dapat diperkirakan. Jadi, begitu Anda memasuki danau surgawi Netherfrost, Anda tidak boleh keluar dari barisan. Kata-kata Mu Bingyun jelas diucapkan kepada Yunce. Dia tidak pernah mencela dia atas masalah yang berulang-ulang sebelumnya, tetapi tidak mungkin ada kesalahan apapun dalam pertemuan danau surgawi Netherfrost. Dia harus memberi peringatan serius pada Yunce. "Xiaolan, Yunce, saat kalian memasuki danau surgawi Netherfrost, kalian berdua harus mengikutiku dengan cermat. Anda harus menyetujui semua yang saya katakan dan tidak boleh mengatakan apapun atau melakukan hal lain. Anda harus mematuhi semua perintah saya." Mu Bingyun jarang mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Seolah-olah dia masih tidak yakin karena kemampuan Yunce dalam membuat masalah. Dia menoleh ke Yunce dan berulang kali memperingatkan lagi, "Yunce, temperamenmu terlalu santai. Meskipun hal ini tidak selalu berarti buruk, hari ini jauh dari kata biasa dan Anda tidak boleh melampaui batas apapun. Terutama, karena temperamen Master Sekte itu ekstrim. Untuk peristiwa besar seperti itu,
Jika Anda membuatnya marah, konsekuensinya tidak terpikirkan. Lupakan aku, bahkan jika 72 tetua dan 36 penguasa istana mengumpulkan semua kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Anda harus berhati-hati. Ya, saya akan dengan tegas mengikuti di belakang istana guru. Saya akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh ketua istana dan tidak melakukan apapun yang tidak ingin dilakukan oleh ketua istana, janji Yun Ce dengan patuh. Pada saat yang sama, dia berkata dalam hati, bagaimana mungkin aku bisa menimbulkan masalah kali ini? Setiap orang yang bisa memasuki Danau Surgawi Netherfrost hari ini adalah bos besar. Dari semua orang di sini, kekuatanku adalah nomor 2 dari bawah. Selain satu orang, saya tidak mampu menyinggung orang lain. Mengandalkanmu berada di sampingku secara pribadi untuk memanggil Mu Yizu adalah satu hal, tetapi ada berbagai macam bos besar di Danau Surgawi Netherfrost. Bahkan Raja Alam Agung sendiri telah datang secara pribadi, bukannya aku bosan hidup atau apapun. Orang nomor 1 dari bawah adalah Mu Xiaolan. Ini berarti hubungan saudara antara Raja Alam Agung dan Mu Bingyun sangat dalam. Kenyataannya, Istana Es Phoenix ke-36 sudah lama hilang dan hanya ada dalam nama. Namun, selama 1000 tahun ini, tidak hanya Istana ke-36 yang terus berlanjut selama ini, istana ini tidak pernah diperlakukan berbeda oleh Istana Es Phoenix lainnya. Hal ini secara mengejutkan bahkan memungkinkan Yun Ce dan Mu Xiaolan memasuki Danau Surgawi Netherfrost. Suasana menjadi semakin dingin. Mu Xiaolan sudah mulai menyebarkan energinya yang dalam untuk melindungi dirinya sendiri. Tubuhnya juga agak mengecil. Pertama kali dia mendengar Mu Bingyun mengucapkan kata-kata serius kepada Yun Ce akhirnya membuatnya merasa bahwa itu sedikit lebih seimbang. Ketika dia mengintip Yun Ce, dia menemukan bahwa wajahnya tetap normal di bawah angin dingin dan dia sama sekali belum melepaskan energi yang sangat besar untuk melindungi dirinya sendiri. Dia berseru, "Hei, adik kecil, apakah kamu tidak kedinginan?" "Dingin." Yun Ce memandang Mu Xiaolan dan kemudian langsung mengangguk, "Ini agak dingin." "Huff, kamu sungguh menikmati akting yang tangguh. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan." Mu Xiaolan menggerutu sambil menambahkan lapisan energi yang sangat besar ke tubuhnya. "Saat kamu bertemu dengan Raja Alam nanti, sebaiknya kamu tetap menundukkan kepala. Anda tidak bisa menatap secara acak." Raja Alam senang menyendiri. Selain guru, dia tidak akan pernah mau bertemu siapapun, bahkan jika itu adalah tetua atau penguasa istana kecuali itu adalah masalah yang sangat penting. Jika tidak, wajar jika Anda tidak pernah melihatnya lebih dari sekali setiap 100 tahun. Anda bisa mengikuti guru berarti Anda benar-benar mendapat keberuntungan. Kamu tidak boleh, ahok. Karena datangnya angin dingin yang tiba-tiba, Mu Xiaolan dikejutkan oleh hawa dingin dan bersin. Dia langsung memerah sampai ke lehernya dan membalikkan wajahnya, tidak mau lagi menatap Yun Ce. "Oh, bahkan murid istana Ice Phoenix pun akan bersin," kata Yun Ce tanpa sadar, ditambah dengan ekspresi yang cukup terkejut. "Siapa bilang kita tidak boleh bersin?" Mu Xiaolan membalas dengan kesal saat wajahnya menjadi lebih merah. Mu Xiaolan lahir di dunia es dan telah mengembangkan seni mendalam es sejak lahir. Menambahkan bakat bawaannya yang tinggi ke dalam campuran jelas berarti dia tidak terpengaruh oleh rasa dingin biasa, tapi wilayah Danau Surgawi Netherfrost terlalu dingin. Itu tidak terbatas pada alam Snow Song. Mengatakan bahwa itu adalah tempat terdingin di seluruh alam dewa tidaklah berlebihan. Di sini, kecepatan perahu es sekarang melambat tetapi tingkat keparahan udara dingin telah mencapai tingkat yang sangat kejam. Bagi praktisi mendalam yang berada di bawah jalan ilahi, bahkan jika itu adalah seorang raja, rasanya seperti mereka telah jatuh ke dalam neraka. Bahkan jika mereka melakukan yang terbaik, mereka tidak akan bisa bergerak satu langkah pun. Meskipun Mu Bingyun tidak menoleh ke belakang,
dia masih merasakan aura Yun Ce tetap stabil seperti biasanya, tanpa sedikit pun energi yang mendalam di tubuhnya. Keheranan mendalam melintas di matanya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengendalikan perahu es agar bisa turun. Tatapan Yun Ce tertuju ke depannya. Secara mengejutkan ada penghalang biru besar di depan. Balok es beredar di atas penghalang seperti bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya. Danau surgawi Netherfrost berada tepat di dalam penghalang itu, kata Mu Bingyun lembut. Sepertinya kita datang lebih awal. Perahu es itu melaju lagi. Apa yang awalnya merupakan penghalang biru yang berada di kejauhan tiba-tiba muncul di dekatnya dalam beberapa tarikan napas. Ada lapangan kosong di depan penghalang. Entah itu anggota Aula Dewa atau Istana Es Phoenix, belum ada yang datang. Oh, kami sebenarnya yang pertama tiba. Yun Ce berteriak. Tidak mengherankan juga. Istana mereka yang ke-36 hanya memiliki dia dan Mu Xiaolan sehingga mereka tidak perlu melakukan persiapan apapun. Kami tidak bisa mengatakan bahwa kami yang pertama, tiba-tiba Mu Bingyun berkata. Pada saat yang sama Mu Bingyun mengatakan itu, Yun Ce secara mengejutkan telah melihat sosok seputih salju berdiri di tengah dunia es dan salju di depan penghalang. Itu adalah siluet seorang wanita. Dia mengenakan pakaian berwarna putih bersih dan tidak bersuara sama sekali. Entah itu aura atau sosoknya, keduanya telah menyatu sepenuhnya dengan dunia es dan salju. Yun Ce terpesona begitu dia melihatnya. Seolah-olah dia sedang melihat teratai es yang sombong, sendirian, dan murni di dunia es dan salju. Orang ini, aura salju sedingin es yang murni. Dia manusia. Atau apakah dia peri es yang lahir di tempat yang sangat dingin ini? Saat Yun Ce berseru dalam hati, perahu es itu mendarat tanpa suara. Pada saat inilah wanita yang berdiri diam di dalam salju itu berbalik, dia memiliki kulit cantik yang murni dan berkilau seperti salju sedingin es. Cukup indah untuk membuat seseorang menahan nafas dan cukup dingin untuk membuat jiwa menggigil. Faktanya, matanya sangat jernih, namun menyerupai kolam dingin yang menusuk tulang. Dipandang oleh mereka saja sudah cukup untuk membuat jiwa seseorang membeku. Murid Mu Feixue menyapa Tuan Istana Bingyun. Dia memberi hormat penuh. Hanya saja tidak ada emosi apapun di wajah mulusnya yang tidak memiliki setitik debu pun. Suaranya sedingin danau yang dingin. Setiap kata-katanya dingin dan terpisah, tanpa sedikit pun kehangatan atau perasaan. Di atas bahu kirinya ada cahaya biru berkelap-kelip yang indah dari batu giok terukir Ice Phoenix, bukti status murid Aula Dewa Agungnya. Ah, kakak senior Feixue, Mu Xiaolan berkata dengan nada khawatir saat dia berdiri di tempatnya. Dia sangat gugup sehingga dia bahkan tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang mereka lihat setelah tiba sebenarnya adalah Mu Feixue, murid dengan bakat bawaan tertinggi dalam sekte, orang dengan status paling dihormati, yang pencapaiannya kemungkinan besar setara dengannya. Namun Yun Ce langsung tertegun. Mu Feixue, dia adalah Mu Feixue, Wewe White. Jika dia adalah Mu Feixue, orang yang datang untuk mengantarkan embun beku asmara 4 hari lalu, payudara besar, tidak. Siapakah kakak perempuan senior yang memikat seperti iblis wanita? Saat Yun Ce masih tertegun, angin dingin bertiup dan siluet lain jatuh dari langit. Yang ini adalah laki-laki dan memiliki lambang batu giok berukir mulia yang menandai statusnya sebagai murid Aula Dewa di bahunya. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak sangat tampan dan anggun saat ia memancarkan aura mulia dan anggun yang transenden. Itu kakak senior Hanyi. Mu Xiaolan tanpa sadar berteriak. Aula Dewa, tidak. Hanya 2 murid yang paling menonjol dalam seluruh sekte dan bahkan seluruh Snow Song Realm, yang mampu menjadi murid pewaris langsung Realm King, yang secara kebetulan tiba paling awal.
Mampu bertemu kedua individu ketika mereka belum memasuki danau surgawi Netherfrost sangatlah beruntung. Mu Hanyi melayang ke bawah dan kemudian dengan hormat membungkuk ke arah Mu Bingyun. Murid Mu Hanyi menyampaikan salam kepada kepala istana Bingyun. Saya pernah mendengar bahwa benda langit istana Master Bingyun menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hanyi sangat gembira. Mu Bingyun sedikit mengangguk. Hasil hari ini akan menentukan jalan yang Anda lalui sepanjang sisa hidup Anda. Jangan ceroboh. Ya, jawab Mu Hanyi dengan serius. Kemudian, dia menegakkan tubuh dan menoleh ke Mu Feixue, yang masih diam seperti air. Joy terlihat dalam senyuman hangatnya saat dia berkata, "Saudari muda Feixue, kamu datang begitu cepat. Apakah kamu tidak datang bersama Penatua Agung dan yang lainnya? Bukankah kakak senior Hanyi juga datang lebih awal?" Suara Mu Feixue sedingin es. Meskipun dia menjawab Mu Hanyi, tatapannya tidak goyah sama sekali saat dihadapkan pada pendekatannya. Hatiku gelisah sepanjang malam ketika memikirkan hari ini, jadi aku datang sepagi ini dengan harapan angin dingin di sini akan membantuku sedikit tenang. Sepertinya kultivasi saya masih belum cukup. Jika saya cukup beruntung bisa menjadi murid langsung Master Sekte, maka harapan hidup saya akan terkabul. Namun jika aku dikalahkan oleh kakak muda Feixue, aku juga tidak akan merasa sedikit pun menyesal. Aku bahkan mungkin akan sangat bahagia. Mu Hanyi menghela nafas ringan, kata-katanya tenang dan tulus saat dia menatap Mu Feixue sepanjang waktu, matanya tidak beralih sama sekali. Meski cukup dingin hingga menembus hati, yang melepaskan niat dingin ini sebenarnya adalah pemandangan yang luar biasa indah. Jika dia bisa mendapatkan senyuman sekecil apapun darinya, dia mungkin akan senang untuk membeku di sini selamanya. Yang menjawabnya sebenarnya adalah keheningan Mu Feixue. Matanya yang sedingin es ditutup dengan lembut saat dia kembali ke keheningan sebelumnya, tidak lagi memedulikannya. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan sebelumnya, pada kenyataannya, sepertinya dia bahkan tidak memandangnya sekalipun sejak awal. Senyuman Mu Hanyi tetap ada di wajahnya tetapi rasa melankolis tambahan muncul di antara alisnya, meskipun dia sudah lama terbiasa diperlakukan seperti ini oleh Mu Feixue. Di Sekte Divine Ice Phoenix, ada banyak gadis yang memujanya. Selama dia tertarik, mereka bahkan bersedia menjadi selir atau pembantunya. Namun, satu-satunya orang yang disayangi hatinya memperlakukannya seperti bukan apa-apa. Dia memperlakukan semua orang seperti itu. Dia adalah seorang gadis yang lahir dengan garis keturunan Ice Phoenix. Seolah-olah hati dan jiwanya telah disegel oleh kekuatan Ice Phoenix sejak lahir dan tidak akan pernah mencair. Sebaliknya, seorang pria tidak akan pernah menjadi seperti itu. Hal ini mungkin terkait dengan perbedaan yin dan yang pada kedua jenis kelamin. Di sampingnya, Yun Che sama dengan Mu Hanyi. Pandangannya tertuju pada Mu Feixue. Saat dia melihat, dia perlahan-lahan menjadi sangat tercengang. Meskipun Mu Feixue sangat cantik dan tidak kalah dengan Mu Bingyun, dia tetap tidak secantik orang yang menyebut dirinya Mu Suanyin. Dia juga tidak begitu menawan sehingga dia akan membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya hingga menjadi terpana karena dia mirip dengan seseorang. Berbeda dari Mu Bingyun yang pendiam dan ringan, Mu Feixue sangat dingin, seperti pertama kali dia bertemu Chu Yuechan ketika dia mengusir senyuman orang lain hanya dengan auranya saja. Dia memiliki tatapan yang membekukan jiwa dan keindahan surgawi yang sama yang tampaknya datang dari bulan dingin istana surgawi. Menyadari bahwa dia sedang menatap Mu Feixue dengan tatapan bodoh, Mu Xiaolan dengan cepat mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya di hadapannya. Hai, cepat pulihkan kesadaranmu. Kamu melihatnya seperti itu terlalu tidak sopan. Hahaha, Mu Hanyi berjalan mendekat sambil tertawa kecil. Junior Sister Feixue seperti dewi yang manusiawi. Selama ini pertama kalinya mereka melihat Junior Sister Feixue,
hati semua pria pasti akan diambil. Kehilangan jiwa mereka adalah hal yang biasa. Kakak senior Hanyi, Mu Xiaolan dengan cepat memberi hormat dengan gugup. Lalu dia diam-diam menusuk pinggang Yun Ce beberapa kali dengan jarinya. Meskipun Mu Hanyi mengatakan itu, semua orang di sekte tahu bahwa dia menyukai Mu Feixue dan Yun Ce sebenarnya menatap seperti itu di depannya. Itu terlalu memalukan. Ekspresi Yun Ce perlahan-lahan kembali fokus. Saat dia menurunkan pandangannya, dia bergumam tanpa sadar, bukannya dia adalah peri kecil. Apa katamu, peri kecil? Peri kecil apa? Mu Xiaolan tanpa sadar bertanya. Peri kecil adalah peri kecil, satu-satunya peri kecil di dunia, kamu mengerti sekarang? Kata Yun Ce dengan enggan. Mu Xiaolan menatap Yun Ce yang tiba-tiba menjadi gila dengan tatapan sedikit kosong, akan lebih aneh jika dia benar-benar memahaminya. Kakak senior Hanyi, Yun Ce aktif berbicara kepada Mu Hanyi. Saya dipengaruhi oleh suasana hati saya beberapa hari yang lalu dan bahkan pergi dengan cepat, tidak pernah mengucapkan terima kasih dengan semestinya. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih secara resmi kepada kakak senior Hanyi atas bantuan Anda hari itu. Mu Hanyi dengan ringan melambaikan tangannya. Kita semua berada di sekte yang sama dan itu tidak membutuhkan banyak usaha. Kamu tidak perlu bersikap sopan seperti ini. Hehe, ngomong-ngomong, kita bisa bertemu sekali lagi hanya dalam 7 hari dalam sekte besar seperti kita. Sepertinya kita benar-benar mempunyai takdir satu sama lain. Mu Hanyi tersenyum dan kemudian dengan ringan menepuk bahu Yun Ce. Saudara muda Yun Ce, meskipun kamu berasal dari alam bawah dan kekuatanmu yang mendalam rendah, kamu pasti menjadi luar biasa dan bersinar dalam sekte jika kamu berusaha dengan bakat bawaanmu yang tidak biasa. Aku percaya mataku. Kata-kata yang saya ucapkan terakhir kali akan tetap efektif terlepas dari apakah saya menjadi murid langsung master sekte hari ini atau tidak. Jika Anda mengalami kesulitan yang sulit diselesaikan di kemudian hari, saya pasti akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik saya. Anda harus melakukan yang terbaik untuk bekerja keras dan tidak menyia-nyiakan bakat bawaan Anda yang sangat luar biasa. Saya akan mengingat nasihat kakak senior Hanyi. Yun Ce mengangguk. Mu Hanyi mengangguk dan kemudian menginstruksikan, bagimu, bisa memasuki danau surgawi Netherfrost adalah kesempatan langka. Anda harus memahaminya dengan benar. Karena lokasinya sangat dekat dengan danau surgawi Netherfrost, daerah ini sangat dingin. Mu Xiaolan hampir mengedarkan lebih dari setengah kekuatannya untuk bertahan melawannya. Tidak lama kemudian, angin dingin datang dari selatan saat sekelompok orang di atas perahu es datang. Hahaha, semburan tawa yang sangat tulus datang dari langit di atas, menghilangkan rasa dingin yang kuat di area ini. Di tengah tawa yang hebat, seorang pria bertubuh besar jatuh dari langit. Pria itu tampaknya sudah melewati masa jayanya. Jenggotnya mulai beruban namun rambut di kepalanya masih hitam pekat. Wajahnya dipenuhi kerutan dan matanya seterang mata harimau ganas. Tawanya yang berani dan auranya yang kuat sepertinya bertentangan dengan seni mendalam es yang dikembangkan oleh sekte Divine Ice Phoenix. Ketika dia mendarat, 30 orang lainnya yang menemaninya juga mendarat di belakangnya pada saat yang sama dan batu giok berukir yang menandakan bahwa mereka adalah murid Aula Dewa secara mengejutkan berada di bahu mereka. Penatua Agung. Kali ini, Mu Bingyun yang memberi hormat. Penatua Agung. Mu Xiaolan juga buru-buru menyeret Yun He ke depan saat Mu Hanyi juga membungkuk dalam-dalam. Hanya Mu Feixue yang masih diam seperti salju dan tidak melirik kemanapun. Penatua Agung. Tatapan Yun Ce dengan cepat menilai pria yang luar biasa mengesankan ini. Dia adalah kepala tetua sekte Divine Ice Phoenix dan dia sebenarnya adalah seorang pria. Di sekte Divine Ice Phoenix, 72 tetua Aula Dewa memiliki status yang sama dengan 36 penguasa Istana Es. Namun dalam hal kekuatan, para tetua agak melampaui para penguasa istana. Namun,
Perbedaan kekuatan ini bukan karena bakat bawaan melainkan usia. Ini karena hanya mereka yang berusia di atas 10.000 tahun yang dapat dianggap sebagai penatua dan rata-rata usia para penguasa istana hanya berjumlah beberapa ribu. Tugas utama dari 72 tetua Aula Ilahi adalah untuk melatih 2.000 murid Aula Ilahi. Setiap guru istana Ice Phoenix memiliki 3.000 murid di bawah mereka, tetapi di Aula Ilahi, setiap tetua tidak memiliki lebih dari 30 murid. Perlakuan Sekte Divine Ice Phoenix terhadap murid-murid utamanya dapat dilihat dengan jelas dari fakta ini, dan ini dapat dikatakan untuk sekte lainnya. Bagaimanapun, zaman sekarang dibentuk oleh kekuasaan dan sulit diubah. Generasi mudalah yang selalu menentukan masa depan sebuah sekte. Jika generasi mudanya tidak baik, sekte tersebut hanya akan mengalami kemunduran. Penatua Agung Mu Huanzi mengambil langkah besar ke depan dan berkata dengan suara yang menggelegar, "Bing Yun, kamu datang cukup awal." "Kami baru saja tiba belum lama ini," jawab Mu Bing Yun. "Oh." Tatapan Mu Huanzi kemudian tertuju pada Yun Che. "Junior ini seharusnya adalah orang yang kamu bawa dari alam bawah. Saya ingat namanya adalah Yun Che. Hahaha, ku dengar anak ini mampu mengalahkan murid Aula Salju Pembeku dengan kekuatan besar di alam mendalam berdaulat. Cukup mengesankan. Meskipun Ice Phoenix Palace tidak memiliki banyak murid, setiap istana masih memiliki 3.000. Mampu mengingat sebuah nama tidaklah mudah. Hanya saja selain Mu Xiaolan, istana Ice Phoenix ke-36 hanya memiliki Yun Che." Yun Che dengan cepat menjawab, "Saya merasa tersanjung karena tetua agung benar-benar mengetahui nama murid ini." Mu Huanzi melambaikan tangannya. "Nak, akhir-akhir ini reputasimu melebihi dirimu. Lagi pula, Bing Yun baru saja membawamu kembali, setelah bertahun-tahun. Mampu mengalahkan seseorang di alam asal ilahi di alam mendalam yang berdaulat juga benar-benar mengesankan. Kamu layak untuk dilatih dan mata Bing Yun, bagaimana mungkin itu buruk?" Ketika dia menyebut nama Yun Che, para murid Aula Dewa di belakangnya juga mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dia telah menjadi cukup terkenal selama periode waktu ini. "Saya berterima kasih kepada Penatua Agung atas pujiannya. Karena anggota Sekte Divine Phoenix mengolah seni mendalam es, mayoritas dari mereka pendiam dan dingin. Namun Mu Huanzi ini adalah keanehan yang langka. Tapi Bing Yun, meski bakat kedua anak ini lumayan, budidaya mereka agak rendah. Saya khawatir mereka tidak akan mampu menahan air danau surgawi." Alis Mu Huanzi berkerut. "Saya setuju." Mu Bing Yun dengan ringan mengangguk. "Tetapi saya tidak berencana membiarkan mereka berendam di air danau surgawi. Bukan saja hal itu tidak bermanfaat bagi mereka, namun akan sangat mudah bagi mereka untuk terluka. Aura sedingin es saja sudah cukup bermanfaat bagi mereka." Hahaha, Mu Huanzi tiba-tiba tertawa keras. "Lihat saja otakku. Aku sudah sangat tua sehingga aku bahkan tidak bisa berpikir dengan benar. Denganmu di sini, bukankah aku hanya khawatir dengan bodohnya? Hanyi, hari ini bisa dikatakan sebagai hari yang sangat penting bagimu." Mu Huanzi kemudian menoleh ke Mu Hanyi, wajahnya menjadi sedikit lebih serius. "Meskipun Fei Xue adalah cucuku, jika itu kamu, aku bisa mengenalimu tanpa merasa buruk. Singkatnya, cobalah yang terbaik. Masa depan sekte kami kemungkinan besar akan ditanggung oleh kalian berdua." Mu Hanyi membungkuk dalam-dalam, "Murid ini akan melakukan yang terbaik." "Uhuk-uhuk, Fei Xue. Kakek jelas ingin kamu lebih menjadi murid langsung Master Sekte, jadi kamu harus, Fei Xue." Mu Fei Xue terus berjalan di salju, memberikan sosok punggung Mu Huanzi yang semakin jauh. Mu Huanzi menarik setengah tangannya yang terulur dan dengan malu mengusap hidungnya. Dia berkata dengan sedih, temperamen anak itu menjadi semakin parah. Jika dia benar-benar menjadi seperti gadis Bing Yun yang tidak pernah menikah seumur hidupnya, itu benar-benar membuatku khawatir.
Mu Bingyun terdiam mendengar itu. Mu Huanzi 6.000 tahun lebih tua dari Mu Bingyun. Saat itu, dia juga setengah dari majikannya sehingga dia memenuhi syarat untuk memanggilnya gadis. Waktu pembukaan Danau Surgawi Netherfrost semakin dekat. Berbagai tetua Aula Dewa, murid, dan berbagai istana es Phoenix semuanya mulai berdatangan secara berurutan. 2.000 murid Aula Ilahi dipimpin oleh 72 orang tua. Di belakang mereka ada 36 istana yang dipimpin oleh masing-masing tuan istananya. Meskipun mereka telah bermeditasi terlebih dahulu selama 7 hari, semua murid Ice Phoenix Palace masih tidak dapat menahan kegembiraan di wajah mereka. Peristiwa hari ini menyebabkan semua tetua, penguasa istana, dan murid Aula Dewa hadir. Bahkan murid paling berpengalaman di sana belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Ini termasuk berbagai murid Aula Dewa juga. Meskipun mereka adalah murid yang sama dan hanya ada satu perbedaan peringkat antara Aula Ilahi dan Istana Es Phoenix, itu adalah perbedaan antara awan dan lumpur. Dari murid-murid Ice Phoenix Palace di belakang murid Aula Dewa, tidak ada yang tidak gugup sampai pada titik di mana mereka tidak berani bernapas dengan paksa. Mereka berbaris dalam 35 kelompok yang rapi dan setiap langkah seperti paku yang dipalu ke lantai. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Di sudut tertentu, hanya ada 2 orang di kelompok ke-36, membuatnya tampak sangat mencolok. Mata Yun Ce bersinar saat dia mengamati sekelilingnya dan merasakan aura yang tak terbatas seperti mimpi, menghela nafas dan berseru setiap detik. Namun Mu Xiaolan merasa sangat tidak nyaman. Tangan kecilnya dengan kuat mencengkeram lengan baju Yun Ce selama ini. Ke-36 istana Ice Phoenix telah tiba dan Mu Fengsu dan Mu Susan dari Freezing Snow Hall juga telah tiba bersama. Tetua Aula Dewa terakhir datang melintasi langit 15 menit sebelum Danau Surgawi Netherfrost terbuka dan mendarat di hadapan berbagai murid, atau lebih tepatnya, mendarat tepat di depan Mu Hanyi. Ini adalah wanita yang agak tinggi dengan wajah yang telah melihat banyak perubahan dalam hidup dan memiliki keagungan. Matanya yang dingin memancarkan udara yang mengesankan tanpa ada perubahan ekspresi. Kedatangannya menyebabkan aura sekitarnya membeku di satu tempat. Tetua ke-39 dari Aula Dewa, Mu Yunzi, selain sebagai tetua ke-39, dia memiliki status yang diketahui seluruh sekte. Guru langsung Mu Hanyi.